Orang pendeta bilang cuman iblis yang suka mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu, kata dia gitu. Kaget dia. Karena emang itu tugasnya iblis. Ya. Soalnya gini, Roh Kudus itu menginsafkan manusia akan dosa itu cuma sekali. Ya, ada yang pernah ngalamin kayak saya. Diputer hidupnya kayak film ke belakang. Semua dosa kita dikasih tahu semua. Kita ngerasa bersalah tapi cuma sekali. Enggak tiap minggu Roh Kudus lakukan itu. Jadi cuma lakukan itu sekali. Sisanya kalau ada yang melakukan hal itu pasti setan. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus enggak akan terus-terusan begitu. Dia akan memfokuskan kita pada apa yang bukan apa yang kita telah lakukan itu sekali aja. Tapi apa yang telah Yesus lakukan. Itu yang dia akan bawa kita ke situ terus. Karena hanya dengan demikian, karena apa yang Yesus lakukan di masa lalu lah, pengorbanan di kayu salib yang membuat kita punya masa sekarang dan masa depan. Ya. Dan pendeta itu ngomong kayak gitu, terus kaget istri saya kan, itu waktu masih jadi pacar saya, dia bilang, wah gue dong setannya kan gitu. Ya. Dan terus dia bilang lagi kalimat ini, tidakkah engkau melihat Tuhan telah membuat segala sesuatunya baru? Ya, dan dia akhirnya melihat saya dengan segala pertobatan yang sudah saya lakukan itu sebuah masa lalu yang nggak bisa dirubah. Gitu. Dan saya setiap melihat foto ini saya bersyukur karena saya produk dari orang yang taat untuk memaafkan. Dan kita akan belajar tentang itu. Kita ke Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya harap Anda buka Alkitab, nggak usah nyontek di depan. Multimedia nggak usah siapin ayat. Buka sendiri, ada di HP, ada di Alkitab. Saya bawa dua-duanya. Saya foto yang satunya error. Yang ini yang bisa error, yang ini nggak bisa. Ya. Oke, jadi saya bawa dua-duanya. Saudara bisa buka kita ke Matius 18 ayat 21 sampai 35 di bawah judul apa? Perumpamaan tentang pengampunan. Ya di HP Anda pasti ada judulnya. Kita mulai ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Saudara, kita bisa rasakan kekesalan di nada pertanyaan ini. Mungkin ada keluarganya karena saudaranya dibilang ya, yang nyebelin, yang mungkin bikin salah itu lagi dan balik lagi, sorry bang, kayak enak juga lama-lama. Sampai berapa kali sih gue mesti ngampunin saudara gue yang bikin salah itu terus? Sampai 7 kali gitu. Dia melebih-lebihkan, saudara. Menurut peraturan Yahudi, ya para rabi Yahudi mengajar bahwa orang mengampuni itu cukup 3 kali. Ya 3 kali itu banyak loh. Karena kita sekali aja susah, ya kan? Apalagi 3 kali, apalagi 7 kali, dia tarik ke 7, kenapa? Karena dia mungkin ya, karena udah kesel dia pengen tarik batasnya sampai batas mana sih? Dia nanya sama Yesus, dengan harapan Yesus jawab, dahsyat tuh, nggak usah 3 kali aja bro, dia harap gitu. Ya, mungkin udah lewat 3 kali mungkin, dia tarik sampai 7. Ya. Ayat 22, tapi jawaban Yesus mencengangkan. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Banyak benar, 490 kali dalam satu hari untuk dosa yang sama. Itu lagi kalau orang itu datang minta maaf, kita harus apa? Maafin. Saudara ingat gak? Jumlah ini muncul di mana lagi? Kejadian 4 ayat 24. Ya, saya bacain ya. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Ya, pembalasan. Tapi Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Ya, sebanyak yang sama. Artinya apa? Pengampunan mestinya tanpa batas. Ya, sabar ada batasnya tapi pengampunan nggak ada. Dan ini menyebalkan. Sejujurnya mustahil. Sekali aja udah susah. Kita aja masih terus tahan, masih nggak sudi. Ya amit nggak ada, gitu. Apalagi 490 kali. Makanya apa Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk memberitahu kepada kita apa itu pengampunan. Bagaimana mungkin seorang bisa mengampuni? Ya. 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ternyata isu pengampunan ini mempertaruhkan kehidupan kekal. Kenapa? Hal kerajaan apa? Kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia ini. Ini mempengaruhi akhirat. Kekekalan, apakah kita binasa atau selamat. Nah ini serem juga ya. Kita gak pernah menyangka, segininya ya. Sampai mempertaruhkan keselamatan gitu. Ya. Dan juga dari ayat ini kita tahu bahwa kingdom of heaven is kingdom of forgiveness. Ya, karena ini kisah tentang pengampunan. Nanti kita akan lihat.
Ya, artinya yang bisa masuk surga bukan orang yang baik. Ya, kita harus berhenti berpikir seperti orang-orang lain mengira bahwa surga tempat buat orang baik. Kenapa? Karena kita tahu persis dari mulut Yesus sendiri keluar kalimat ini, mengapa kau katakan aku baik? Cuman satu yang baik, cuman Tuhan. Jadi gak ada orang yang baik. Berarti surga gak mungkin tempat buat orang baik, orang gak ada yang baik kok. Terus surga tempat buat siapa? Siapa yang bisa ke sana? Mereka yang diampuni. Makanya kita sangat mengutamakan Kristus dan pengorbanannya. Semua khotbah tentang pengorbanan Kristus, semua nyanyian tentang pengorbanan Kristus, karena kita tahu satu-satunya yang memungkinkan kita untuk bisa berakhir di sorga selamanya adalah pengampunan yang dari Tuhan. Sorga tempat buat orang yang apa? Diampuni. Setelah ia mulai, jadi seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Siapa ini? Hambanya, salah satu hambanya ngutang 10.000 talenta. Berapa banyak 10.000 talenta? 60 juta dinar. 60 juta dinar itu gak bisa dibayar. 1 dinar itu upah 1 hari. Mesti kerja 60 juta hari. Orang mana yang punya umur segitu banyak? 60 juta hari kira-kira berapa tahun? Siapa tahu ada yang matematikanya pinter kan. Teman saya ada loh yang agak-agak kelainan tapi dia jenius. Jadi kalau dengar angka-angka gini seneng dia langsung tiba-tiba keluar. Saya kangen juga kalau dia, cuman kalau saya khotbah dia suka nyeletuk yang random-random gitu loh. Orang jadi suka terganggu, tapi hitungannya cepet. Ya, pasti Anda pernah ketemu orang yang seperti itu. Pintar benar. Ya, dia bisa tahu hari lahir saya. Pastor Christopher tanggal lahirnya kapan? 3 Oktober 1984. Oh, hari Rabu lahirnya. Jam 11.40. Kok lu tahu? Bener loh, ada yang bisa ngitung, gila bener. Dahsyat kali orang ini. Kalkulator kalah. Ya, kalkulator aja error, dia enggak error, tapi error dianya. Cuman dalam hal ini cerdas. Ya, 60 juta dinar artinya jumlah hutang yang enggak mungkin bisa terbayar di kehidupan ini. Siapa yang bisa kerja 60 juta hari? Enggak ada yang umurnya segitu panjang. Tetapi karena orang itu enggak mampu melunaskan hutangnya, ya iyalah orang banyak banget hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta istrinya dan segala miliknya, beserta anak istrinya, arti semua dijual. Anaknya, istrinya, semuanya miliknya untuk membayar hutangnya yang tetap tidak terbayar. Ya cuman untuk kompensasinya kata raja udah jual semua lah. Cuma nggak bisa bayar juga nih orang. Ya. Maka sujudlah hamba itu menyembah tuannya itu, katanya apa? Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Sampai sini kita jatuh kasihan sama orang ini. Ya, ketika kita tahu hutangnya sebanyak 60 juta dinar, kita bisa mulai kepo dan suudzon dan mulai menghakimi. Ini orang goblok banget sih, ngapain aja sih? Duit segitu banyak buat apa ya? Saudara pernah lihat ketika pertama kali berapa ratus triliun korupsi itu? Gila, saudara, itu banyak banget loh. Itu banyak banget. Kita sempat berpikir nih orang ngapain sih? Sampai segitu banyak dia mesti nyolong gitu loh. Buat apa sih? Ya, dan kadang kita dengar orang ngutang banyak, yang di otak kita tuh mikir nih orang ngapain deh? Enggak, bukan urusan lu. Bukan Anda hakimnya, bukan. Dan justru kita harus iba sama orang ini karena dia mesti dijual. Istrinya, anak-anaknya mesti dijual semua miliknya. Kasihan orang ini. Dan akhirnya apa, memohon belas kasihan. Dia bilang sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan. Itu omong kosong. Dia nggak mungkin bisa lunasin itu. Ini kayak orang yang nggak bisa bayar utang sama Anda kan pasti sabar dulu ntar gue bayar kan gitu. Itu sebuah wacana. Ya kan? Wacana. Sudah sampai hari ini orang minjem duit sama saya belum pernah ada yang balik. Tuhan jadi saksinya, belum pernah. Sampai ada yang udah jadi pendeta loh. Masih gak balikin juga. Dari zaman dia judi bola sampai udah jadi pendeta tetap gak dibalikin. Kalau baca di Alkitab ya, ketika si pendek yang manjat pohon itu bertobat ya, dia balikin loh 4 kali lipat. Enggak tuh yang ini enggak. Sosok ngundang khotbah lagi. Kan gue jadi bingung jawabnya ya. Gue jawab enggak tapi kenal, sesama pendeta jadi gak enak ya kan. Gue jawab iya takutnya dari mimbar gue ngomong kan gak enak. Dia lupa kali, kan gue ingat enak aja. Anak gue hampir gak imunisasi gara-gara dia judi bola ya kan. Ada ayat 27 indah sekali. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh apa?
belas kasihan akan hamba itu. Saudara jangan pernah lupa, pengampunan yang kita terima atau yang Tuhan berikan itu murni karena belas kasihan Tuhan. Bukan karena kita layak diampuni, bukan karena kita memohonnya bagus gitu. Enggak. Itu kasihan ya orang, enggak gitu. Belas kasihan beda sama kasihan. Ya, belas kasihan itu benar-benar kayak mengandung anugerah, grace. Grace itu sesuatu yang kita nggak layak terima. Ya, nggak ada yang layak terima grace, tapi Tuhan memberikannya karena Raja itu, the King of Kingdom of Forgiveness, memutuskan untuk apa? Membebaskan. Ya, membebaskan hamba ini. Sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Wow, kita turut apa? Bersuka cita sama orang ini. Tadi sempat kita ikut turut sedih, kita ikut turut bersuka cita. Saudara baca Alkitab tuh harus gitu, saudara. Kita harus rasain sungguh-sungguh apa yang terjadi di pembacaan ini. Ya, puji Tuhan kita turut bersyukur. Pengampunan itu indah, saudara, benar ya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain. Lihat, sesama hamba, ingat sesama hamba. Yang tadi dia ngutang sama tuannya, levelnya lain. Tapi yang ngutang sekarang siapa? Sesama hamba kayak dia. Ya. Bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang berapa? 100 dinar. 100 dinar gaji 100 hari, berarti kurang lebih gaji 3 bulan. Ingat 1 dinar 1 hari. Masih bisa dibayar gak? Masih bisa lah, gaji 3 bulan mah dicicil 3 tahun masa gak beres sih? Gitu. Ini dari ngutang 2012 sampai 2025 udah berapa tahun? Cuman emang gak ada itikat baik untuk menggantikan aja. Dia kira mungkin ya, dia pikir ya, kalau semua tuh sudah lunas di Kalvari, dia pikir termasuk utang-utang itu. Mungkin saya gak ngerti. Teologinya mungkin ke sana, saya gak paham. Tapi gak ada niatan tuh, enggak. Setiap kali kontak gue minta khotbah tuh di gerejanya kan gitu. Dia gak ada itikat baik, dia pikir udah lunas di Kalvari. Semua lunas sudah atas Kalvari kan gitu ya. Kagak, utang lu bayar nyong. Ya. Iya apa? Ia menangkap dan mencekik kawannya. Lihat kalimatnya diulang-ulang terus. Hamba yang lain, kawannya, sesamanya, bukan orang lain. Karena Petrus bertanya apa? Berapa kali saya harus mengampuni saudara saya? Bukan orang lain. Saudara, kadang pengampunan lebih susah diberikan ke orang yang dekat. Benar gak? Karena harusnya dia gak melakukan itu. Kan dekat, kok bisa segitunya? Ini kan dia gak melakukan itu. Kalau orang lain ya wajar-wajar aja, ini orang dekat kok. Maka kita lebih sulit ngampunin kalau itu orang dekat. Ya. Ia mencekik kawannya itu, katanya apa? Bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya kalimat yang sama persis yang kemungkinan baru dia ucapkan beberapa jam yang lalu. Mungkin beberapa menit yang lalu orang baru diampunin kok. Lagi seneng-senengnya, hutang gua lunas. Mau pulang ke rumah tiba-tiba ketemu kayak, ya ini dia yang hutang. Balikin loh hutang lo. Gitu. Ya, sabarlah dahulu hutangku itu akan kulunaskan. Kalimat yang sama persis, dia juga sujud memohon sama persis. Ya harusnya orang ini mengalami apa? Deja vu. Kayak kenal. Ya iya, barusan lu yang melakukan hal itu. Belum lama kok. Ya. Tetapi apa? Ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Jadi tiba-tiba kisah ini berganti moodnya. Kita tiba-tiba kayak, kok gini sih orang kan gitu? Bener? Rasanya gitu? Bener gak? Ya, apa yang terjadi di sini? Boleh di next slide saya. C.S. Lewis mengatakan satu yang menarik. Dia bilang, everyone thinks forgiveness is a lovely idea until he has something to forgive. Semua orang menganggap pengampunan adalah ide yang indah sampai mereka harus mengampuni. Enak aja, kan gitu. Ya kan? Kalau diampuni itu kita suka, tapi suruh ngampunin, ntar dulu enak aja, kan gitu. Ya, ini yang terjadi sama orang ini. Dia menerima pengampunan dan itu indah, tapi ketika dia harus memberikannya, nggak sudi dia. Ya, dan ini yang terjadi. Ayat 31, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Saudara, ketika kita bertemu dengan sesama orang Kristen, apalagi udah pelayanan yang udah Kristen cukup lama, tapi menolak memaafkan, menahan pengampunan dari orang lain, masih menyimpan kepahitan, kita harus apa? Bukan marah. Karena marah mengandung penghakiman. Kita harus sedih. Tuh, sayang banget ya. Padahal dia pendoa loh. Padahal dia istri gembala loh.
Padahal dia penginjil udah puluhan tahun loh. Kenapa ya? Tapi apa kita juga mesti introspeksi? Belum tentu juga kita berhasil mengampuni. Nggak semudah itu. Ferdinand Gunawan Santoso, Ferguson. 32, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, perhatiin, hai hamba yang jahat. Kata yang dipakai itu wicked, kejam, keji. Wow, keras banget. Ya, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Garisin kata-kata itu. Karena itu kuncinya di situ. Ya, kalau engkau sudah kuampuni, sudah kubelas kasihani, adalah kewajibanmu untuk melakukan hal yang sama pada orang lain. Bahasa Indonesia namanya tahu terima kasih. Kalau cuma suka terima, nggak mau ngasih berarti apa? Nggak tahu terima kasih. Sederhana banget. Ya. Dan mereka yang nggak tahu terima kasih di mata Tuhan adalah orang yang kejam. Kaget nggak? Kaget lah. Saya pertama kali, saya kira sudah. Kenapa saya kaget? Jujur aja. Saya kira menahan pengampunan itu wajar. Wajar dong kalau kita bergumul dalam mengampuni, emang gampang. Lu nggak tahu orang itu udah ngapain ke keluarga gua. Dan kita selalu gitu. Kita berusaha mencari pembenaran. Maka kita melambat-lambat, tapi di mata Tuhan dengan tegas di ayat ini dikatakan, ya orang yang tadinya kita kasihani, protagonis, tiba-tiba jadi antagonis, cuman gara-gara gak mau ngampunin. Dan kita gak pernah menyangka bahwa di mata Tuhan kita sekejam itu. Karena kita mengira ini wajar. Manusiawi kok Pak, namanya juga kita kan bukan malaikat ya. Nah itu tuh, kalimat itu yang bikin orang gak pernah bertobat tuh. Selalu bilang gitu ya kan saya bukan malaikat Pak. Nah, siapa yang bilang lu malaikat? Ya, Pak, cuman gue pengen pastiin dong kalaupun lu bukan malaikat. Kalaupun lu malaikat, jangan malaikat maut lah, gitu loh. Malaikat membawa kabar sukacita kayak Gabriel gitu loh. Ya. Dan saya kaget, kenapa? Karena saya gak menyangka di matanya ketika saya menahan pengampunan yang telah dia berikan bagi saya kejam. Ya. Maka apa? Marahlah tuannya itu dan menyerahkan orang ini kepada Algojo sampai orang ini melunaskan seluruh hutangnya. Kapan lunasnya? Nggak mungkin 60 juta hari bisa dibayar, nggak mungkin. Bicara kebinasaan, orang ini harus dihukum sampai lunas. Kapan lunas? Di kehidupan selanjutnya 60 juta hari, saudara berapa tahun saya tanya? Belum ada yang ngitung kan dari tadi. Pokoknya banyak lah Pak, emang iya. Nggak mungkin bisa dibayar, justru dengan sengaja Yesus kasih perumpamaan yang drastis ini. 3 bulan kerja sama 600 juta hari kerja. Aish. Ya. Ayat 35 lebih serem lagi, dia tekan terus di situ, Yesus tekan lagi. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Ngapain? Mencabut pengampunannya. Ya kan? Dia udah diampuni, dilunasin, ditarik lagi. Kenapa? Gara-gara gak tahu terima kasih. Ini kata-kata Yesus sendiri loh, saya gak nakut-nakutin siapa-siapa. Saya bacanya aja takut. Bener. Saya bilang, wah ini serius banget nih. Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu apa? Lahir dan batin dengan segenap hatimu. Bukan cuma di mulut, tapi sungguh-sungguh dari dalam hatimu. Susah kali pun. Ya. Saudara teringat ayat apa? Matius 6, 14-15, ingat gak? Di ujung dari doa Bapa kami, Yesus ngomong apa? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya apa? Kita binasa karena sorga tempat buat orang yang diampuni. Kalau dia gak ngampunin kita, kelar kita. Saudara, saya bisa habisin khotbah saya di sini dan membuat Anda pulang dengan perasaan bersalah dan takut masuk neraka, kan gitu. Akhirnya mau nggak mau harus ngampunin, kan gitu. Tapi kalau saya stop di sini, ini khotbah sekolah minggu, ya kan? Kalau kamu nakal Tuhan marah loh. Jadi jangan nakal ya. Mari kita berdoa, kan gitu. Sekolah minggu, ya kan? Lu juga tahu lu harus ngampunin, kan gitu.
Gue bukan cuma ngasih tau lo harus ngampunin, kalau nggak diampunin tuh masuk neraka loh kan gitu. Terus apa tugas saya? Ya Anda malah pulang dengan, parah nih jangan diundang lagi nih si jenggot. Kan gitu. Hidup gue lagi enak-enak tiba-tiba jadi nggak enak kan gitu. Ya. Saudara saya bisa banget pakai perumpamaan biar kelihatan lebih rohani. Saudara. Ya. Ada seorang ayah punya 2 orang anak. Ini perumpamaan dari Alkitab. Oke, yang sulung baik-baik, yang bungsu durhaka. Kenapa? Karena bapaknya belum mati. Suatu waktu dia datang minta warisan. Kurang ajar namanya. Itu kayak, Pak lu bisa mati aja gak sih, duit ini buruan dah. Lama bener lu mati kan gitu. Durhaka. Dan saya yakin dia merengek sehingga ayahnya mengabulkannya. Akhirnya dibagilah di antara 2 anak tadi warisannya. Ya. Akhirnya seperti yang kita duga, gak pakai lama kan yang bungsu langsung keluar kota, habisin semuanya hidup sembarangan, foya-foya, berakhir di kandang babi. Hampir mati kelaparan. Mau makan makanan babi gak dikasih sama bosnya, padahal babinya udah oke loh. Babi bilang ya udah ambil aja, gue udah kenyang kok, kan tuh sisa kan. Babinya udah oke, bosnya gak boleh, enak aja. Sayang nih buat besok dicampurin, si babi kan gak ngerti. Ya kan, kalau lu makan babi gue makan apa? Lebih berharga babinya dari dia, kenapa? Karena bosnya bukan bapaknya. Di situ dia baru ngeh, ya, di rumah bapak gue, pembantu kita tuh gak ada yang kurang makan loh. Gue di sini ngapain? Hampir mati kelaparan kayak gini. Saudara, kadang orang mesti kena azab dulu, baru menyadari, ngapain saya di kubangan dosa ini? Padahal ada hadirat Bapa, di mana saya diberkati, dilindungi, dikasihi, diurapi. Ngapain gue ada di kubangan dosa ini? Ya kan kadang kita mesti gitu dulu baru, ya gue ngapain di sini? Ada istri gue yang cantik, anak-anak gue yang Tuhan berkati luar biasa, ada pelayanan gue ngapain di sini sama perempuan ini? Ngapain gue ini siapa lagi? Kan gitu nggak inget. Ya, kan gitu orang kalau main gila kan suka gila kan gitu. Namanya juga gila kan nggak bisa diomongin, namanya juga gila. Mabok aja marah kalau diomelin, apalagi gila. Malah ketawa gitu. Aneh, namanya juga gila mah bebas ya. Dan akhirnya apa, dia pulang mau gak mau, kenapa? Karena kalau enggak dia mati kelaparan. Dengan segala resikonya dia pulang, dengan mungkin dia punya banyak di pikiran dia, nih pasti gue diusir, dimaki, dipindahin kartu keluarga, apapun itu. Dia udah siap tuh. Tapi apa surprise-nya adalah apa? Ternyata dia malah disambut. Dari jauh dipeluk, dimandiin, dipakein jubah, dipakein sepatu, dipakein cincin, dipestain. Artinya apa? Jubah, sepatu, cincin itu artinya apa? Ini masih anak saya. Wow, dipestain besar-besaran. Kagetlah anak ini, tapi lebih kaget lagi kokonya. Bukan cuma kaget, marah, murka. Saking murkanya gak mau masuk, bapaknya sampai bingung, tumben si koko belum balik jam segini. Salah satu krunya, ya hambanya bilang, ada Tuhan udah datang, sebenarnya udah balik dari tadi sih. Tuhan muda tuh tapi di luar gak mau masuk, kayaknya marah deh. Bukan kayaknya, emang. Akhirnya si papanya keluar sekali lagi. Belas kasihannya. Sebenarnya bapaknya gak wajib keluar kok. Ya kalau emang dia mau pulang, kalau gak mau terserah dia lah kan gitu. Bisa, tapi bapaknya karena sayang sama anak-anaknya, bukan cuma salah satu. Tapi yang itu juga dia keluar. Belum sempat ngomong apa-apa udah didamprat sama si koko yang gak pernah nakal nih. Selama ini gue gak pernah ngelawan lu, tapi lu gak pernah pestain gue. Itu kalimatnya, bahasa Betawinya. Ya kan? Tapi giliran balik anak lo tuh. Dia udah ngabisin duit lu berjudi, mabok-mabokan, main pelacur, lu pestain dia. Kaget papanya. Kenapa? Khususnya kalimat anak lo. Anak lo menunjukkan apa? Bahwa si kakak tidak menganggap adiknya sebagai adiknya lagi. Gak sudi. Tapi di posisi itu juga sebenarnya si kakak harusnya sadar, dia lagi gak jadi anak dari bapak itu. Ya kan? Anak lo. Bapak bilang dalam hatinya, bukan anak lo, adik lo itu. Dan kalian anak saya. Saudara, kadang ketika kita marah, ketika kita dipenuhi kebencian, kita suka ngomongin sesuatu yang kita gak sadar. Dan lebih jauh lagi kita pindah tim tanpa kita sadar, dari tim kasih kepada tim kebencian dan pembunuh, tim iblis. Dia pasti gak sadar, karena dia gak terima. Papanya menjawab dengan apa? Dengan sedih, dia bilang apa? Nak, selama ini engkau bersama-sama dengan saya. Segala yang saya punya itu milikmu. Ya terjemahan aslinya bukan gitu. Segala yang saya punya mestinya kamu juga punya. Itu ayatnya.
Dan papanya nggak ngomongin duit. Karena menurut peraturan Yahudi anak sulung kalau dibagi harta, kalau anaknya cuma 2, yang sulung dapat 2 kali lebih banyak dari adenya. Itu peraturan Yahudi, makanya beberapa kali kita temukan di Alkitab beberapa orang berusaha merebut hak kesulungan. Karena cuan, duitnya banyak, 2 kali lebih banyak, bayangin aja. Ya, ada pendeta yang entah bercanda apa serius, dia bilang kayak gini, dia marah pantesan aja. Itu karena tuh duitnya dia, sebenarnya dipestain pakai duit dia. Ya masuk akal, bapaknya udah gak punya duit kan? Kan udah dibagi. Ya masuk akal, bener juga. Tapi bukan itu, perumpamaannya enggak. Bapaknya gak ngomongin duit soalnya, bapaknya ngomong apa? Bukankah mestinya hatimu bergembira dan bersuka cita. Karena adikmu yang hilang, sudah ditemukan yang mati, udah bangkit lagi. Bapaknya ngomongin tentang hati. Udah berapa lama lo Kristen? Selama ini bersama-sama dengan aku. Pelayanan lagi. Kok bisa apa yang terpenting dari kerajaanku yaitu hatiku kamu gak punya? Kok bisa kelewatan yang paling penting? Dan kisahnya ditutup horor karena gak tahu dia akhirnya masuk lagi apa enggak. Dia sudi gak nerima lagi adanya? Belum tentu. Sengaja ditutup begitu biar kita introspeksi karena ini pilihan kita. Mau ngampunin gak? Mau punya hatinya Bapak atau enggak? Atau tetap kesel karena gak terima? Jadi saya bisa tutup dengan ilustrasi sederhana, di depan pintu sorga nanti ada meja daftar ulang. Gitu. Isinya buku nama-nama, buku kitab kehidupan. Nanti daftar ulang, yang namanya nggak tercatat nggak masuk sorga, kan gitu, bener ya? Anggap di antrian 3 miliar sekian Christopher Tapiheru. Christopher Tapiheru akhirnya kita berjumpa, bertemu muka, asik, dengan muka. Udah terharu tuh si Christopher. Akhirnya si sang hakim yaitu Yesus sendiri bertanya, apa yang buat engkau mengira engkau bisa masuk surga? Christopher Tapiheru. Dan jawaban saya apa? Karena engkau mati untukku. Asik. Saya keluarin semua ayat-ayat tentang pengorbanan Yesus. Saya nyanyikan lagu-lagu yang saya pernah nyanyikan di sepanjang kehidupan saya. Betapa besar, asik, kasih pengampunanmu Tuhan. Jawaban Anda benar, 100. Ya, tapi ketika lagi ngobrol sama hakim ini, hakim agung, tiba-tiba pintu sorga di belakang kebuka dikit. Terus saya lihat dia, siapa dia? Yang itu loh, yang kalau kita maju ke depan altar, kok aku benci dia, itu dia itu. Yang kita belum sudi untuk ampuni, tapi udah keburu mati kitanya, enggak, lebih tepatnya keburu datang Tuhan Yesus. Right? Keburu dihakimi, akhirnya kita bilang, enggak, gua gak mau ke sorga kalau ada dia, gua gak mau masuk kalau ada dia. Saya bisa tutup khotbah saya di sini, saudara, udah selesai. Anda udah tahu kok mesti ngapain. Tapi kita nggak punya powernya, ya kan? Jujur saya nggak punya powernya. Saya cuma tahu apa yang harus dilakukan, tapi nggak ngerti gimana bisa lakuin itu. Nggak mampu saya. Saudara, kita maju sedikit boleh slides-nya. Almarhum ayah saya adalah seorang yang mengajarkan pengampunan sedari dini. Bagi aku dan adik-adikku, keluarga kami keluarga hamba Tuhan. Papa saya sepanjang pelayanan, almarhum tuh dikudeta 3 kali, saudara. 3 kali. Dari jadi gembala. Jadi setiap kali dia bantuin satu gereja, jadi gembala. Bantuin cuman jadi tim penggembalaan dan segala macam. Tapi ketika gembalanya meninggal, selalu gembalanya pilihnya papa jadi gembala, bukan anak-anaknya. Alhasil apa yang terjadi? Kudeta, ya kan? Karena jarang anak hamba Tuhan yang bisa bedain ministry sama properti. Dia kira itu gereja bapaknya. Padahal kan gereja milik Tuhan, bukan milik bapaknya, benar gak? Sekarang keributan di sinode juga suka gitu, keributan aset, aset, anak setan. Emang tuh punya elu, bukan. Duit maju jemaat. Gereja punya Tuhan, kenapa kita yang ribut? Malu, benar gak? Tapi itu yang terjadi, akhirnya kita disingkirin tuh berkali-kali. Dan dari kecil ketika dia dikudeta 3 kali, yang pertama saya belum lahir, ya terus ketika kita udah mulai ngerti, setiap kali itu kita sering dikumpulin, saudara, buat ngedoain orang. Saya tuh pikir orang ini dalam masalah mungkin ya, tapi lama-lama saya mengerti ini bukan orang dalam masalah, ini orang lagi nyari ribut, dia lagi jahatin kita. Dan papa tuh ngumpulin kita buat ngampunin dia. Di usia remaja ketika dia kudeta kedua kali, saya menyadari hal itu. Dan ketika diajakin doa saya nggak mau, nggak ada, gue bilang. Ternyata Anda nggak cerita, ternyata kita doain orang yang jahatin kita.
Ki, udah bagus gak gue kutuk jadi kodok tuh orang. Dan saya ngomong gitu, ini kalimat saya sendiri. Saya marah-marah sebagai remaja udah gak ngerti kalimat apa yang mesti keluar. Itu yang keluar, udah bagus gak gue kutuk jadi kodok, suruh doain, amit-amit gue bilang. Dan dia selalu bilang apa? Jangan gitu kak. Dengan terharu, dengan gemeteran dia selalu bilang jangan gitu kak. Tuhan ngajarin kita untuk mengampuni. Dan dia selalu keluarin kalimat ini. Saudara ini siapa sih? Anda pasti bingung siapa ya lagi. Dia namanya Alexander Pope, dia seorang British poet, seorang penulis puisi terkenal dari Inggris. Ya tahun 17 sekian lah, dia meninggal 1774 apa. Ya, ini yang dia keluarin kalimat ketika dia nulis esai tentang kritik. Ya, orang mengkritik biasanya karena ada yang salah, tapi dia untuk ngatasin kritik alasannya apa? Ya salah kan manusiawi bro, gitu. Ini kan kalimatnya. Bikin salah itu manusiawi, semua orang pasti pernah salah, tapi mengampuni, memaafkan itu ilahi. Papa selalu ngomong ini. Dan dia bilang buat apa kita Kristen, buat apa Roh Kudus tinggal dalam kita, kalau kita juga sama kayak dunia ini, nggak mau mengampuni, cuma sekedar bikin salah. Ya, dia selalu ulang-ulang ini dan saya tumbuh besar dengan coba ngulik ini seumur hidup saya, karena saya pengen bisa mengampuni seperti ayah saya mengampuni. Setiap kali saya ulang tahun permintaan saya cuma satu, saya pengen sedikit lagi lebih mirip sama papa saya, bukan cuma jenggotnya doang. Jenggot udah aman, ya cuman hatinya itu, saya pengen punya hati yang kayak gitu. Ya hati yang kuat sekali, sampai kayaknya gak pernah kepahitan, tapi saya tahu dia pasti pernah, cuman dia melepaskan pengampunan. Saya pengen punya hati yang, saya pengen jadi orang Ambon yang sesakti itu. Orang Ambon kan kebal-kebal ya, kebal tembak, kebal golok kan gitu. Tapi kebal kepahitan baru dia nih. Belum pernah ketemu lagi saya. Baru dia dong nih. Saya bilang nih agak lain ya Ambon yang ini. Saya pengen jadi Ambon yang seperti ini. Bisa punya hati yang bukan dari baja, gak bisa disakiti, tapi hati dari baja yang gak bisa mengasihi juga. Dari baja kok. Hatinya lembut tapi bisa gitu loh. Gak mempan dia apa-apain tuh. Ya, dan saya coba kulik ini, saya coba cari ke segala penjuru karena saya rindu bisa mengampuni. Saya udah tahu ayatnya harus ngampunin, kalau gak diampunin, saya udah tahu. Saya udah tahu resikonya adalah neraka kalau saya nggak ngampunin, saya tahu. Ya, makanya saya coba lari kemana-mana, saudara. Salah satunya saya belajar pengampunan dari tokoh ini, namanya, ya tebak sendiri ya, tebak gambar ya, kali ini nggak ada namanya. Boleh next. Nah ini dia, siapa dia? Ah dia, hebat, Anda kenal juga. Oh ini yang di pasar baru jualan kain tuh. Oh iya, sama-sama India sih, cuma bukan itu. Ya. Dia bilang gini, orang yang lemah tidak akan pernah bisa memaafkan. Nggak akan bisa mengampuni. Mengampuni atau memaafkan adalah sifat orang. Ya, keren ya? Keren ya? Iya keren kalau cuma diposting. Kalau suruh bikin males. Kita akan menyadari, tapi saya tidak sekuat itu Om Gandhi. Bener gak? Saya nggak sekuat dia. Dia bisa betapa loh sampai mati. Saudara biksu-biksu kayak gini, saudara tahu nggak? Saudara cari di Google deh. Ya namanya ritual tukdam. Tukdam itu bertapa. Menahan semua hasrat untuk ngapain, termasuk benci, balas dendam, makan, menginginkan apapun, mereka bisa bertapa sampai mati kering. Gila. Segitu kuatnya mereka. Tapi kita tahu kita tidak sekuat itu. Ya. Saya belajar lagi dari yang masih hidup kali ini. Ya Om satu lagi. Coba tebak gambar, siapa Om ini? Yang jualan kain itu loh. Yang kalau ngitung lama banget itu. Ini Om Lama bilang gini, mengampuni tidak berarti melupakan apa yang telah mereka lakukan, namun berarti tidak menyimpan perasaan negatif terhadap mereka. Sejauh menyangkut tindakan mereka berkaitan dengan apa yang mereka lakukan sama kita, gunakan kecerdasan Anda. Wow, maksudnya apa nanti saya jelasin. Anda benar-benar harus mengambil tindakan penanggulangan dari kejahatan yang lagi dia lakukan. Tapi apa? Tanpa perasaan negatif. Keren ya? Tapi saya tidak secerdas itu. Use your intelligence. Gimana? Beberapa kalimat ini pasti Anda pernah dengar. Kita berusaha mengampuni dengan kekuatan kita sendiri tanpa kita sadar. Tapi kita tidak sekuat itu, akhirnya kita berusaha pakai kecerdasan. Saudara, mengampuni tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi bisa memperluas masa depan. Dan Anda berhak bahagia. Kalimat-kalimat itu loh. Yang kayaknya Kristen tapi bukan dari Alkitab itu. Right? Ya, kalau dijahatin orang Anda tuh harus cerdas, saudara. Saya pakai kisah ya, biar bisa bayangin pakai kecerdasan tuh gimana sih berusaha ngampunin. Nih, ulang tahun sekolah saya yang ke-25. Saya murid pertama,
salah satunya di 95 dulu. Ya ulang tahun sekolah waktu itu akhirnya ketemu sama teman saya yang udah puluhan tahun gak ketemu. Ya, yang terakhir minjem duit itu. Atau dia sadar apa enggak, karena minjem duit sama gue banyak. Cuman teman lama, cuman dia doang yang minjem duit. Pas ketemu sama dia, dari jauh dia udah kayak, weh apa kabar bro, gitu. Gue kayak apa kabar bro, lu gak inget gue hampir buta gara-gara lo. Jadi ini yang terjadi saudara, ketika zaman dulu bercanda tuh bercanda kelewat. Jadi pas mau duduk, bangku saya ditarik, kena tulang ekor, saya sempat berapa bulan tuh buram-buram gitu loh. Dokter bilang, wah ini bisa buta nih. Waduh, saya inget banget tuh bertahun-tahun saya simpen tuh. Enak kayak apa kabar bro, gue hampir buta gara-gara lo gak inget lo. Terus mukanya kayak, gak inget doi, gila parah bener. Mestinya dia yang 20 tahun, bener gak? Menyimpan perasaan bersalah sama saya. Kenapa saya yang korban nih jadi ribet, dia bebas-bebasnya dia kagak inget. Mikir, bener gak? Ya dong, mestinya kan dia yang, kenapa jadi kita yang, itu dia. Nah kalimat ini misalnya pendeta Rick Warren pernah ngomong gini, saudara menyimpan kepahitan itu seperti minum racun, tapi berharap orang yang Anda sebel yang mati. Mana caranya yang minum racun lu yang mati lu lah. Ya mikir, tapi kita udah tahu, cuman tetap gak bisa. Ya saya tidak sekuat itu, tidak secerdas itu, enggak. Tetap aja saya nggak bisa pakai positive thinking, pakai pikiran, pakai nalar nggak bisa. Tetap saya nggak sudi ngampunin, tetap berat. Akhirnya apa kita terjun ke agama, ya obrolan antar agama, perbandingan agama, ngobrol sesama teman, sesama NKRI kan gitu, yang menghasilkan ini. Boleh di next, yang kali ini nggak ada mukanya. Oke, dia keluarin ayat ini, dia bilang kenapa seorang muslim itu mengampuni, harus mengampuni. Dibilang ayatnya gini, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, artinya datang kepada Tuhan untuk minta ampun. Segera, jangan lama-lama, minta ampun sama Tuhan. Dan kepada sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Dan buat siapa sorga itu? Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Sorga itu tempat buat orang yang memaafkan. Jadi apa kalau lu bikin salah buru-buru minta ampun? Bagi mereka juga sama. Ternyata seorang harus diampuni untuk bisa ke surga ternyata. Tapi apa? Dimulai dari mereka mengampuni orang lain. Bukan sebaliknya. Jadi pengampunan dari Tuhan hanya diberikan kalau mereka ngampunin. Mirip sama yang tadi yang kita pelajari tentang kita. Tapi kalau, karena dibilangin, Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yes, Tuhan kita juga sama lah. Ya, Tuhan pasti pengen kita juga punya hatinya, melakukan yang dia lakukan, right? Tapi kalau target kita mengampuni cuman karena kita takut masuk neraka dan pengen masuk surga, what's the difference? Tetap kita nggak punya kemampuan itu. Kali ini bukan hanya nggak ada kemampuannya, tapi kita dipenuhi rasa takut nggak masuk surga, benar nggak? Tapi kekristenan beda. Ya, karena ini ayat terakhir saudara. Udah suka cita? Soalnya terakhir ya kan. Saudara, pengampunan berarti susah atau gampang? Susah. Saya udah pakai kekuatan sendiri, pakai kecerdasan sendiri, pakai agama untuk nakut-nakutin saya kan gitu. Tetap nggak berhasil juga. Sorga nggak cukup menggiurkan dan neraka tidak cukup menakutkan untuk saya melepaskan pengampunan. Benar. Saya tetap nggak sudi. Kalau udah tahu loh harganya kalau saya nggak ngampunin tuh apa. Udah tahu yang dipertaruhkan tuh apa. Tetap aja nggak bisa. Ya, kita ke Lukas 17 ayat 3-5. Murid-murid para rasul juga berpikir serupa sama kita, saudara. Mereka nggak lebih super manusia dibanding kita. Mereka juga manusia biasa kok. Coba apa yang mereka katakan. Lukas 17 ayat 3-5, saudara buka sendiri, kalau udah nyampe katakan amin, kalau belum katakan tunggu. Lukas 17 ayat 3-5. Ada amin? Amin. Ada yang tunggu? Saya tungguin gak apa-apa. Ya, kita gak boleh saling meninggalkan, kita keluarga, saudara. Family means nobody left behind. Keluarga artinya gak ada yang ditinggalin. Ya, jadi ini bukan perlombaan siapa yang buka duluan, bukan. Ya, ini adalah kita bersama-sama. Ayat 3 bilang apa? Jagalah dirimu, kata Yesus. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal apa? Ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, sorry deh, engkau harus apa? Mengampuni dia. Ya. Dan kalimat murid-murid apa? Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, ini rasul-rasul loh, kalimatnya sama kayak tadi. Berat kali pun.
gitu. Ya. Susah kali, tambahkanlah iman kami. Lihat, nggak masuk akal ini. Tuhan, we need more faith. Kami tidak seberiman itu, nggak mungkin tambahkan iman kami ini nggak manusiawi. Ya sama kayak kita, mereka juga struggle. Sama kayak semua manusia yang lain apapun agamanya. Semuanya struggle untuk memaafkan. Tapi ini yang menarik dari iman kita. Ketika mereka meminta tambahkanlah iman kami, Tuhan mengabulkannya. Dia membawa kita kepada pengenalan tentang kekristenan yang sesungguhnya. Ayat terakhir di Kolose 3 ayat 13 sampai 14, boleh gambar terakhir? Ini dia. Gambar siapa nih? Siapa yang disambitin batu sampai mati? Stefanus, benar. Kita sambil buka Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Musisi boleh mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Kan kita charismatic, charismatic harus sedih. Kalau belum ada air mata berarti belum ada pertobatan. Sudah ini gambar Stefanus, martir pertama. Dia mati kenapa? Gara-gara beritain Injil. Injil berita utamanya adalah apa? Pengampunan dari Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Dan dia harus mati karena berita ini. Tapi ini yang menarik saudara. Kita baca ya, sebelum ayat terakhir kita bacain. Ayat 55 dari Kisah Rasul 8. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu apa? Melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, umumnya Yesus digambarkan kalau di Alkitab itu duduk. Bukan berdiri. Duduk di sebelah kanan Bapa. Gak pernah berdiri. Baru di sini digambarin Yesus itu berdiri. Kenapa Yesus berdiri? Lalu katanya apa? Ayat 57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga. Karena dia terus ngomong itu. I see heaven open and I see him. I see Jesus. Dan disambitin, bodoh amat, tutup kuping, sambitin sampai mati. Right? Mereka menyeret dia, lalu keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama siapa? Saulus, yang belakangan akhirnya jadi Rasul Paulus. Dia yang pegangin jubah yang disambitin ini. Dia provokatornya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Masuk akal. Apa isi doanya? Tuhan, balaskan. Kadang kita pakai kalimat itu biar Tuhan yang balas. Kayaknya rohani, padahal jahat kali tuh hati. Kita udah empet, jengkel dan dongkol. Kolaborasi, biar Tuhan yang balas gitu. Kayaknya rohani tapi enggak, karena doa orang yang rohani itu berbeda. Ya, Musa pernah berdoa, Tuhan, hapus namaku dari kitab kehidupan. Kalau itu harganya untuk Engkau mengampuni mereka, hapus nama saya. Dan Saulus yang jadi Paulus pernah berdoa hal yang sama. Saya rela terpisah dari Kristus demi teman-teman saya yang Yahudi bisa percaya sama Yesus. Orang-orang yang memiliki hatinya sorga, yang bagian dari kerajaan sorga, the kingdom of forgiveness. Dan Stefanus, salah satunya dia apa? Selagi batu menghujani dia, dia berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, ini isi doanya, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Doa yang sama persis sama yang Yesus doakan di kayu salib. Ketika kita menyalibkan dia dengan semua dosa kita, Bapa ampuni mereka. Mereka gak tahu yang mereka buat. Dia disebut martir pertama bukan hanya karena dia beritain Injil, tapi karena dia mempraktekkan itu. Dia cuma bukan bawa berita, bukan khotbahin pengampunan, dia mengampuni orang-orang yang lagi bunuh dia. Kenapa dia melakukan itu? Ayatnya ada di sini. Saya terjemahan pakai bahasa Inggris ya. Buat kita yang kesulitan bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Ini dia. Saling bersabar dan saling memaafkanlah jika ada di antara kamu yang melukai sesamanya. Ampunilah sebagaimana Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kamu. Ini yang buat Kristen berbeda. Bukan kita duluan yang ngampunin orang, terus Tuhan ampunin kita. Bukan. Dia dulu yang ngampunin kita.
Sehingga kita gak bisa gak ngampunin orang. Karena dia udah lebih dulu mengampuni kita. Karena kita menyadari saya juga gak layak diampunin. Hutang saya tidak mungkin bisa saya lunasi. Tapi dia telah berbelas kasihan sama saya. Dihapus hutangnya. Kalau dia mengampuni, kenapa saya menghakimi? Kalau dia mengampuni, kenapa saya menahan pengampunan itu? Saudara, mungkin kita berkata, ya itu kan Yesus, ya itu kan Stefanus, kita siapa Pak? Saudara, saya mau ingetin ada kasus tahun 2014, seorang perempuan bernama Ade Sarah dibunuh sama mantan pacarnya. Kalau Anda ingat, kedua orang tuanya melakukan hal-hal yang di luar nurul, nggak masuk akal. Di tengah persidangan yang berjam-jam itu, bisa-bisa si mamanya dari anak yang dibunuh ini kasih roti ke anak laki-laki, mantannya anaknya yang bunuh anaknya itu, kasih roti. Kasihan, lapar pasti dia. Aneh, sampai diwawancarain orang. Dan kalimatnya selalu sama, dua suami istri ini orang biasa. Ya, jemaat GKI Layur, Rawamangun. Kata-katanya selalu sama. Ini yang Tuhan kami ajarkan. Kami melakukannya karena dia. Melakukannya buat kami dan mengajarkannya. Untuk kami melakukan yang sama. Saya pikir mungkin saking terpukulnya akhirnya dia melakukan hal itu. No. Sampai berapa tahun kemudian 2018 mereka datang lagi ke penjara untuk ketemu. Karena dua anak ini, laki-laki dan perempuan ini, ya yang satu mantan anaknya, yang satu lagi pacar barunya, ini dihukum seumur hidup. Dan mereka ngapain ke rutan, ke lapas ngapain? Pengen nyemangatin. Ya, sempat akhirnya diwawancara karena nggak bisa masuk, karena nggak yang dijenguk nggak mau, malu, karena nggak tahu mau ngomong apa. Penuh rasa bersalah bertahun-tahun, tapi mereka terus memberikan pengampunan bertahun-tahun dan pengen ketemu. Ya, terus diwawancara cari di YouTube deh, ada deh. Diwawancara sama TV, emang ibu mau ngomong apa sih Bu sama dia? Ya, mama pengen bilang sama dia, mama. Mereka anggap diri mereka tuh orang tua buat anak ini. Ini bukan Kristen loh anak ini. Saudara, ini aneh. Saya pikir ini fenomena psikologis yang aneh. Orang-orang ini saking terpukulnya kali melakukan hal itu. No. Dan kembali lagi terakhir 2020, kalau sampai 2022, kembali mereka datang lagi ke sana. Terus-terusan mereka coba datang untuk semangatin, karena sumber hidup akan ada di situ. Mama pengen ngomong sama dia, kamu itu harus melanjutkan hidup kamu. Walaupun dibalik jeruji, kamu terus bertobat jadi orang yang lebih baik. Dan selalu kalimatnya sama, karena Tuhan kami memerintahkannya, karena dia melakukannya buat kami. Saudara, mungkin kejahatan orang lain sama kita belum sampai level itu. Saya gak kebayang kalau anak saya dibunuh sama orang. Saya belum tentu sekristen ini. Belum tentu. Tapi kita melakukannya kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita takut masuk neraka, no. Tapi karena Tuhan entah gimana beranugerah sama kita dan mengampuni kita, menghapuskan semua hutang kita. Dan biar rasa terima kasih itu yang memenuhi hati kita. Saudara, ini yang saya percaya. Kita berhasil, seorang Kristen berhasil mengampuni bukan karena kita berhasil melupakan apa yang orang itu lakukan ke kita. Kita gak mungkin lupa, pasti masih ingat. Tapi apa kita berhasil mengampuni, kenapa? Karena Tuhan, karena kita terus mengingat apa yang Yesus lakukan buat kita di kayu salib. Anugerahnya, pure anugerahnya. Bukan kekuatan sendiri, bukan hikmat sendiri. Bukan ketakutan akan masuk neraka atau takut gak diberkati atau takut kena azab. No, it's His love. Mari kita kenal lagu ini. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Salah satu lagu favorit saya. Tak kau pandang hina hati yang hancur, orang yang dipenuhi rasa bersalah, hatinya hancur karena penyesalan itu. Ku berterima, ingat terima terus kasih kepadamu ya Tuhan. Lirik ini, bagian ini paling penting. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara, yang bikin hati ini pulih dari terluka karena kejahatan orang adalah pengampunannya.
Dan yang bikin hati ini sudi untuk melepaskan pengampunan, karena pengampunan yang Dia berikan. Dan saya berdoa sungguh-sungguh, ini apa yang saya bagikan ini sederhana, karena kita bergumul semua sama Tuhan. Dan saya berdoa semua kita didapati tahu terima kasih at the end of the day. Tuhan, ini kami menyadari keterbatasan kami. Kami tidak sekuat yang semestinya. Kami tidak secerdas yang semestinya. Neraka tidak cukup menakutkan dan sorga tidak cukup menggiurkan untuk kami melepaskan pengampunan, tapi kasih-Mu, pengampunan-Mu lebih dari cukup. Kami sadar bahwa bukan hati yang dipenuhi rasa takut atau rasa bersalah yang bisa melepaskan pengampunan, tapi hati yang dipenuhi rasa syukur karena telah menerima pengampunan yang bisa melepaskan pengampunan. Bantu kami Roh Kudus. Ampukan kami menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Selagi orang jahatin kami, selagi batu-batu itu mengarah kepada kami, mampukan kami melihat Yesus yang berdiri di surga. Berdiri karena kagum ada orang-orang yang memiliki hatinya di muka bumi. Biar itu kami Tuhan, biar kami didapati bukan hanya selama ini bersama-sama dengan Tuhan, tapi juga memiliki hatinya Tuhan. Ampuni kami, penuhi hati kami dengan rasa syukur. Mampukan kami melakukannya. Jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Bantu kami Roh Kudus, kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa, di dalam nama Yesus. Supaya siap melakukan firman, dalam nama Yesus semuanya berkata